Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Type of Negosiasi. Sebelum materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 yang beranggota Deslin Agustina, Tiara Saskia Putri, Zara Riyandi, Kartika Eka Putri, dan Hendra Tio Wijaya, dan saya sendiri Nita Sarikoto. Definisi negosiasi solo dan negosiasi tim, di mana di sini negosiasi solo ataupun individual negotiation adalah di mana proses tawar-menawar ataupun diskusi yang hanya dilakukan oleh satu orang saja untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh satu orang saja. Nah, jadi dalam negosiasi ini satu individu harus mewakili dirinya sendiri dalam organisasinya. Jadi sehingga keputusan sepenuhnya berada di tangan orang tersebut. Di mana ciri utamanya yaitu lebih cepat dalam mengambil keputusan, lebih sederhana, tetapi biasanya lebih terbatas pada sudut pandang individunya. Jadi seperti kita ambil misal contoh yaitu Anda sedang menawarkan sebuah harga motor di dealer. Nah, jadi dari sini Anda harus mengambil keputusannya sendiri, Anda harus bicara sendiri, dan Anda dalam pengambilan putusan kan itu yang mengambil keputusannya hanya Anda sendiri. Jadi setuju atau tidaknya itu keputusan ada di tangan kita sendiri. Jadi begitu untuk yang kedua yaitu negosiasi tim ataupun team negotiation, di mana di sini yaitu proses negosiasi yang dilakukan oleh kelompok yang mewakili satu pihak saja. Misalnya ada individu, ada sebuah perusahaan, ada juga organisasinya. Jadi setiap anggota itu harus ada peran yang tertentu. Semisalnya ada yang bagian pengambilan keputusan, ada bagian analisis data, ada juga bagian pencatatan, bisa juga ada di bagian mediatornya. Nah, seperti kita contoh ciri utamanya yaitu lebih ke banyak perspektifnya dan strategi. Jadi hasilnya lebih cenderung ke lebih kuat. Nah, tetapi di bagian proses ini lebih kompleks karena harus ada koordinasi internal yang tadi. Nah, seperti kita ambil misal contohnya di dalam sebuah perusahaan besar sedang merundingkan kontrak kerjasama. Jadi mereka harus membawakan direkturnya, manajernya, sama keuangan dan pengacaranya juga. Jadi dari negosiasi solo dan negosiasi tim ini dapat kita simpulkan bahwa negosiasi solo hanya dilakukan satu orang saja, sedangkan negosiasi tim dilakukan oleh sekelompok orang yang berperan yang beda-beda. Jadi aspek yang pertama itu ada struktur. Dalam negosiasi solo, struktur pengambilan keputusan negosiasi sangat sederhana karena hanya ditentukan oleh satu orang. Sebaliknya, dalam negosiasi tim diperlukan keterlibatan antar anggota agar setiap peran dan tanggung jawabnya itu berjalan selaras. Aspek yang kedua yaitu kecepatan. Keuntungan dari negosiasi solo itu kecepatan dalam membuat keputusan. Namun sebaliknya, dalam tim memiliki keterlambatan dalam membuat keputusan karena harus disepakati bersama agar tetap solid. Aspek yang ketiga itu fleksibilitas. Nah, seorang negosiator solo itu lebih leluasa berimprovisasi saat situasi berubah. Sedangkan dalam tim, setiap perubahan itu perlu disetujui bersama sehingga fleksibilitasnya berkurang.
Aspek yang keempat yaitu resiko. Resiko dari negosiasi solo yaitu tekanan dan bias pribadi. Sedangkan dalam tim, meskipun tanggung jawab terbagi, tapi kadang juga bisa ada timbulnya konflik. Aspek yang kelima yaitu kekuatan argumen. Dalam tim, kekuatan argumen bisa lebih solid karena setiap anggotanya saling melengkapi. Sementara dalam negosiasi solo, hasilnya tergantung hanya pada satu orang saja. Aspek yang keenam yaitu kompleksitas isu. Jika isu negosiasinya sederhana, negosiasi solo itu lebih efisien. Namun untuk isu yang lebih rumit dan multi-level, negosiasi tim lebih tepat karena melibatkan berbagai keahlian. Aspek yang terakhir yaitu hubungan antar lawan. Negosiasi solo lebih sering menciptakan suasana yang lebih personal dengan lawan bicara. Sedangkan negosiasi tim umumnya lebih formal karena melibatkan beberapa pihak secara profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi formal dan informal. Negosiasi formal sendiri merupakan proses perundingan yang diselenggarakan dalam suasana terstruktur dengan memakai tata cara yang kaku atau baku. Ciri-ciri dari negosiasi formal sendiri, yang pertama adanya kerangka kerja yang terstruktur agar negosiasi tersebut berjalan dengan baik sesuai susunan urutannya. Lalu yang kedua itu aturan-aturan yang ada di susunan yang di poin 1 itu harus disepakati oleh semua pihak. Lalu yang ketiga, di dalam negosiasi formal sendiri adanya pencatatan resmi di tiap-tiap poin diskusi dan kesepakatannya. Lalu jenis negosiasi tersebut biasa ditemukan di konteks profesional seperti ranah korporat, kelembagaan, diplomatik antar negara, atau permasalahan hukum. Lalu yang kedua itu ada negosiasi informal. Negosiasi informal sendiri sangat berbeda dengan yang formal. Negosiasi informal sendiri berlangsung secara natural dan tanpa mengikuti susunan acara. Ciri-cirinya yang pertama itu ada tidak perlunya pencatatan resmi seperti yang di formal. Lalu yang kedua, prosesnya sangat fleksibel dan sangat spontan, dan biasanya sering ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Formal dan informal berdasarkan aspek-aspek utamanya. Yang pertama yaitu aspek struktur. Untuk negosiasi formal memiliki struktur yang jelas dan terencana. Untuk sebagai contoh, agenda ataupun urutan pembicaraan pihak yang mewakili serta aturan main yang ditetapkan. Dan juga untuk negosiasi informal, strukturnya lebih fleksibel dan spontan, tidak selalu mengikuti protokol yang resmi ditetapkan. Contohnya, untuk yang formal, rapat negosiasi kontrak proyek antar perusahaan, dan juga yang informal, diskusi santai rekan kerja soal pembagian tugas proyek. Yang kedua yaitu aspek dokumentasi. Untuk negosiasi formal, aspek dokumentasinya lebih lengkap dan resmi. Untuk semua hasil rapat tercatat dalam berita acara atau MOU ataupun kontrak. Untuk negosiasi formal, minimal atau tidak ada, hanya mengandalkan kesepahaman lisan dan ataupun catatan pribadi antar pihak. Contohnya, untuk yang negosiasi formal, untuk adanya notulensi rapat dan dokumentasi MOU. Dan untuk acara informal, catatan pribadi ataupun kesepakatan lisan. Yang ketiga yaitu aspek tujuan. Untuk negosiasi formal, aspek tujuannya memiliki spesifik, terarah, dan strategis. Biasanya menyangkut kepentingan organisasi ataupun hukum. Dan juga negosiasi informal umumnya membangun relasi, mencari kesepahaman awal ataupun kompromi yang lebih cepat. Contohnya menentukan harga akhir proyek, itu sebagai contoh yang formal. Dan juga untuk contoh informal seperti mengetahui posisi awal lawan sebelum negosiasi resmi. Yang keempat yaitu aspek hubungan antar pihak. Untuk negosiasi formal cenderung profesional dan objektif, kemudian negosiasi informal personal dan akrab, biasanya lebih menggunakan bahasa yang tidak baku, lebih santai. Contohnya untuk yang formal antar dua perusahaan, dan juga yang informal antar kolega ataupun mitra kerja yang sudah akrab ataupun sudah dekat. Kelima yaitu aspek waktu dan tempat. Untuk negosiasi formal, waktu dan tempat sudah telah dijadwalkan dan biasanya tempat resmi seperti kantor ataupun ruang rapat. Untuk negosiasi formal itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu secara online maupun offline. Itu gaya komunikasi. Untuk gaya komunikasi yang negosiasi formal, itu bahasanya lebih resmi, diplomatis, dan terstruktur. Untuk bahasanya sopan dan hati-hati.
Negosiasi formal itu bahasanya lebih santai, muka, fleksibel, serta bisa mengandung unsur canda tawa di dalamnya. Antara negosiasi distributif dan integratif. Mungkin biar kita lebih mudah untuk memahaminya, yaitu kita menggunakan sebutan bagian pizza seperti itu ya. Sederhananya di dunia negosiasi ini kita mendapatkan bagian dalam pizzanya ini bisa berbeda-beda, bisa seperti saling melawan atau bahkan saling membantu untuk mencari solusi agar mendapat bagian yang sama atau merata. Yang pertama yaitu mengenai negosiasi distributif. Tipe ini mungkin sering dikenal sebagai win-lose negotiation atau satu pihak menang maka pihak lain kalah. Jika pihak lain mendapatkan keuntungan, maka pihak lain akan mendapat kerugian nih. Biasanya sebab akibatnya itu dikarenakan terbatasnya sumber daya, juga uang atau materi dan juga barang tersebut ya memang terbatas. Nah, tujuan utamanya ini adalah mendapatkan bagian yang paling besar atau yang paling menguntungkan. Nah, negosiasi ini sering terjadi pada situasi tawar-menawar. Semisal nih, kita ada mau beli barang bekas atau kayak HP atau mungkin motor. Nah, dari sellernya ini menawarkan di harga 25 juta iPhone 16 atau iPhone 17. Buyer, justru kita menginginkan harga yang relatif lebih murah. Karena kita ingin mengambil keuntungan, sudah mendapat versi terbaru dengan harga yang miring gitu. Nah, maka dengan hasil kesepakatan penjual dan pembeli yaitu kita mendapat harga di 22 juta. Nah, di sini kan sudah terlihat pihak mana yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pihak mana yang mendapat keuntungan yang lebih kecil. Nah, fokusnya di sini itu pada posisi dan juga tuntutannya, bukan di kebutuhan. Biasanya ya sedikit lebih rincu dibandingkan dengan negosiasi di integratif. Kemudian berbeda dengan distributif, integratif ini, kalau tadi kita merebutkan sepotong pizza atau tawar-menawar yang tidak hasil yang tidak merata, maka di integratif ini justru kita menawarkan yaitu win-win solution, di mana kedua pihak mendapatkan keuntungan yang sama dengan mencari solusi yang lebih baik gitu. Caranya bisa melalui membuka informasi atau saling memahami kebutuhan gitu, kerjasama untuk mencari solusi. Contohnya nih, semisal dua perusahaan ini mau kerjasama, awalnya mereka bingung nih soal kayak bagaimana membagikan biaya promosi agar lebih efektif gitu. Nah, setelah diskusi, mereka menyetujui bahwa paket yang ditawarkan yaitu kerjasama justru bisa membantu branding kedua belah pihak. Akhirnya bukan cuma adil saja yang didapatkan oleh pihak tersebut, namun malah menguntungkan daripada kalau mereka harus bersaing antar satu sama lain. Nah, itu untuk contoh integratif, fokusnya yaitu kerjasama bukan saling melawan gitu. Ya, simpelnya distributif in negosiasi ini hasilnya yaitu win-lose, sedangkan integratif yaitu win-win solution. Keduanya sama-sama penting, namun cara pendekatannya yang berbeda. Kalau tujuannya cuma transaksi sekali atau jangka pendek, transaksi distributif akan lebih efektif. Namun kalau mau hubungan yang kerjasama atau kontrak itu lebih panjang, negosiasi integratif akan lebih cocok karena membangun trust atau kepercayaan dan juga kerjasama. Apa saja aspek yang membedakan keduanya? Dengan memahami aspek-aspeknya, kita bisa mengetahui bagaimana karakter, tujuan, dan strategi dari masing-masing jenis negosiasi tersebut. Aspek pertama, tujuan utama. Dalam negosiasi distribusi, tujuan utama mereka adalah memenangkan sebanyak mungkin keuntungan untuk diri sendiri atau perusahaan mereka. Sedangkan negosiasi integratif, tujuan utama mereka adalah untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mempertahankan hubungan atau kerjasama dalam jangka panjang. Aspek kedua, itu ada sifat hubungannya. Dalam negosiasi distribusi, sifat hubungan lebih bersifat kompetitif atau masing-masing pihak berusaha untuk mengalahkan pihak lain. Sedangkan negosiasi integratif, sifat hubungan yang biasa dilakukan adalah kooperatif atau kolaborasi, yang dimana kedua belah pihak berusaha memahami kebutuhan masing-masing atau satu sama lain. Ketiga, itu ada fokus. Dalam negosiasi distribusi, fokusnya terletak pada posisi atau apa yang diinginkan, bukan pada kepentingan atau mengapa mereka menginginkan hal atau keuntungan tersebut. Sedangkan dalam negosiasi integratif, fokusnya mereka terletak pada kepentingan bersama, bukan sekedar posisi.
Aspek keempat itu adalah sumber daya. Dalam negosiasi distribusi, sumber daya dianggap sangat terbatas dan tidak bisa diperluas. Sedangkan negosiasi integratif, sumber dayanya dapat diperluas melalui kreativitas dan kompromi satu sama lain. Kelima, strategi. Dalam negosiasi distribusi, strategi yang mereka lakukan adalah dengan melakukan tawaran keras, menyembunyikan informasi, menggunakan tekanan waktu, dan menetapkan posisi awal yang ekstrim. Sedangkan negosiasi integratif, strategi yang dapat dilakukan atau mereka gunakan adalah komunikasi yang terbuka dan jujur, saling membantu ataupun mencari alternatif memuaskan dua belah pihak tersebut. Yang terakhir aspeknya itu adalah contoh. Dalam negosiasi distribusi, contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tawar-menawar. Contoh, menawar harga mobil bekas, atau harga mobil handphone, ataupun alat alternatif yang lain. Lalu ada gaji dan properti. Sedangkan negosiasi integratif, contoh kasusnya adalah kerjasama bisnis dalam jangka panjang, kontrak proyek bersama, ataupun perundingan kerjasama internasional.